Shalom adik-adik sekolah minggu. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Nah, kabar gurunya juga baik-baik loh. Iya, pasti juga anak-anak juga baik. Ibu lihat semuanya pada cantik, ganteng, gemuk dan putih. Itu karena apa? Akibat stay at home. Ya, jadi adik-adik, karena saat ini kita sedang mengalami kondisi COVID-19, jadi kita akan melakukan ibadah melalui video. Jadi adik-adik sekolah minggu dianjurkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir, karena pada akhir nanti adik-adik sekolah minggu akan diberikan pertanyaan oleh gurunya. Nah, adik-adik sekolah minggu harus menjawab melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Iya, dengan dijawabnya itu nanti, dia ada dijawabnya nanti, itu merupakan kalian ikut juga loh menonton video ini. Jadi harus ikutan ya, nontonnya ya, dengan suasana apa? Dengan sukacita. Sudah mandi, sikat gigi, dan juga sudah sarapan. Nah, baiklah, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Ya, siapa yang sekarang lagi ini yang berdoa? Oke, karena sekarangnya ibu guru aja dulu ya. Oke, mari kita berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Ayo semuanya, ayo. Ih, Sepdi masih buka mata. Ayo tutup matanya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada sepanjang hari ini, sehingga kami Engkau tibakan di gereja ini dengan sukacita. Kami mau ikuti kebaktian, biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau kami hidup, yang kami sembah dan kami muliakan. Amin. Amin. Oke, kita mau mengangkat pujian pujian segala puji syukur. Ayo mari semua angkat dulu, lipat tangan, tepuk tangannya. Ya, semua tepuk tangan dan bernyanyi ya. Semangat! Ayo semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo kita bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo kita angkat sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mana suara orang satu? Sebab Kau layak dipuja. Suara orang tiga. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, hukum Taurat yang ke-8 beserta dengan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan pada kita minggu ini. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Pujilah Tuhanku. Ayo, mana tepuk tangan ya? Ayo, sama-sama kita tepuk tangan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Ayo, kita angkat pujian sekali lagi. Semuanya bernyanyi. Pujilah Tuhanku Ayo, tepuk tangan semuanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita pada minggu ini dari Amsal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kalau ada di situ Alkitabnya, buka ya. KJ Kidung Jemaat nomor 3. Ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga di Mesir, hati kami pun mekar.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo, kita dengarkan beberapa pengumuman ya. Pertama, siapa yang nonton, anak-anak sekolah minggu yang nonton video ini, yang nanti ada pertanyaan disampaikan oleh yang mengkhotbah, nanti undang pendeta kita. Nah, di situ jadi harus dijawab, nanti dijawab. Dengan dijawabnya pertanyaan itu menandakan bahwa kalian ikut nonton. Itu merupakan absensi loh. Yang kedua, siapa yang menghafal hukum Taurat nanti dapat bintang juga loh. Dikirimkan videonya ya. Kirimkan videonya. Nah, jadi ketika kalian sudah menghafal ayat bulanan dan hukum Tauratnya, kalian bisa mengirim videonya melalui grup WhatsApp kita, yaitu grup anak sekolah minggu. Nah, guru-gurunya dapat menilai kalian dari video yang telah kalian kirim. Nanti dapat bintang juga loh. Ini bintangnya masih banyak loh, bintang-bintang kita. Ya, sampai hari Selasa loh nanti videonya dikirimkan ya. Terima kasih. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo, siapa yang dapat giliran mengumpulkan persembahan? Nah, tapi karena stay at home ini, jadi ibu gurunya aja yang mengumpulkan persembahannya ya. Dan adik-adik di rumah bisa meminta persembahannya sama orang tuanya ya. Yuk, persembahannya, yuk. Nanti dikumpulkan ya persembahannya ya. Kita angkat sambil ngangkat memberikan persembahan, kita angkat pujian ya, sejuta. Pasti semua tahu. Ayo Kak Tuti. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ayo, masih ada yang buka matanya itu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul
kami dapat beribadah di rumah-Mu dan juga di rumah kami masing-masing, yaitu ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih dapat memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Gak kedengaran suaranya? Shalom. Iya. Sehat semuanya? Udah lama kita gak jumpa ya. Udah berapa bulan ini gak jumpa? Iya, kita sudah tidak jumpa selama 3 bulan. Sudah rindu ya anak-anak ya untuk datang ke gereja. Tapi saat ini kita membuat ibadah yang baru. Ya, guru-guru sekolah minggunya sudah nampak kembali. Yang rindu sama guru sekolah minggunya sudah bisa dilihat ya. Jadi semuanya harus menonton. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayo diikutin Ibu ya, dibaca Alkitabnya. Ibu akan membacakannya buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang sudah terima rapot? Ada yang belum terima rapot? Kalau belum berarti uang sekolahnya belum dibayar. Ya kan? Bilang sama mama biar dibayar. Atau ujiannya kemarin nggak dikirim sama gurunya. Jadi nilainya nggak ada, makanya nggak bisa terima rapot. Iya. Jadi yang sudah terima rapot siapa yang juara 1? Gak ada yang juara 1 ya? Oh ada. Yang juara 2 ada? Ada juga. Nanti kita terima hadiahnya ya di bulan Agustus. Jadi rapotnya nanti di bulan Agustus kita akan kumpulkan. Siapa yang dapat juara akan terima hadiahnya. Ada yang juara terakhir? Kira-kira nangis nggak kamu juara terakhir? Nangis? Atau senang-senang aja? Ada yang tinggal kelas? Oh nggak ada, berarti anak sekolah minggu Hercules ini semua pintar-pintar semuanya kan? Nah, kalaupun kamu dapat ranking terakhir ya, kira-kira kamu bersyukur nggak sama Tuhan? Enggak ya? Kenapa nggak bersyukur? Karena dapat ranking terakhir ya. Terus yang salah siapa? Tuhan yang disalahkan? Ya tidak ya. Jadi yang salah itu siapa? Berarti yang salah itu diri kita sendiri. Tapi kalau masih naik kelas, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Biasanya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena kita diberikan contoh, diberikan kenaikan kelas. Kita bisa naik kelas. Karena kita bisa jadi anak yang pintar. Karena kita sampai sekarang sehat. Kayak yang dibilang ibu guru sekolah minggu tadi, semuanya makin gemuk-gemuk ya kan. Semuanya makin putih, yang hitam jadi putih ya kan. Jadi nggak ada lagi anak sekolah minggu yang hitam, semuanya jadi putih. Karena apa? Karena di rumah aja, takut keluar rumah nanti kena COVID-19 ya kan. Berarti semuanya tambah sehat, semuanya tambah bersukacita. Nah biasanya kita bersyukur karena apa? Karena kita diberikan yang enak-enak saja, ya kan?
Tapi kalau kita diberikan yang tidak enak, diberikan kita sakit, ya kan, kita tidak pintar, lalu kita banyak masalah, lalu kita tidak mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, di sini anak-anak, Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi Daud mengajak kita supaya memuji Tuhan. Bahkan Daud sendiri mengajak dirinya memuji Tuhan, karena dirinya mungkin terkadang dirinya jatuh ke dalam keputusasaan, karena Daud memiliki banyak sekali masalah, dia juga memiliki banyak sekali musuh, sehingga dia kadang mengatakan di dalam dirinya, di mananya kau Tuhan? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya sedang dikejar-kejar musuh saya sedang mau dihadang, saya mau dibunuh, saya mau mati. Di mana Tuhan? Gitu. Tapi ternyata Raja Daud selalu diberkati oleh Tuhan ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia sedang dikejar-kejar musuh, ketika dia mau dibunuh, dia tetap diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Daud menyadari semuanya itu, walaupun dia sudah diberikan Tuhan kehormatan, dia jadi raja, dia punya istana yang mewah, dia punya istana yang sangat mahal, yang sangat indah, ya. Tapi dia juga diberikan pencobaan, banyak musuhnya, banyak yang ingin membunuhnya. Tetapi Daud mengingat kembali bahwa Tuhan selalu menyertainya. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan yang baik-baik saja, tetapi Tuhan juga menguji imannya, ya. Apakah ketika dia sakit lalu dia lupa sama Tuhan? Apakah ketika dia dikejar musuh dia lupa sama Tuhan, ya? Apakah dia sedang mengalami masalah lalu dia menyalahkan Tuhan? Tidak. Tetapi Daud di sini tetap memuji Tuhan. Makanya dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, katanya kan, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu sangat banyak. Lalu dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang mengampuni segala penyakitmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Tuhan itu sangat baik. Demikian juga kepada anak-anak, mungkin selama 3 bulan ini, ayo ibu mau tanya, siapa yang setiap hari Minggu ibadah dengan orang tuanya di rumah? Ayo mengaku. Ada yang tidak pernah ibadah sampai sudah lupa dia berdoa, gak ingat lagi, karena mau makan pun gak berdoa lagi, ya kan? Mau tidur pun gak berdoa lagi, apalagi mau sekolah, gak pernah lagi sekolah, sudah 3 bulan gak ingat lagi berdoa. Setiap hari Minggu pun nggak ada ibadah di rumahnya. Padahal ibadah, kata ibadah selalu dibagikan sama Bang John, ya kan? Siapa yang tidak pernah ibadah? Jadi mulai minggu ini, ya, kayak kata ibu guru sekolah minggu tadi, ada nanti pertanyaan di akhir cerita. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, lalu dijawablah di komen di WA, ya. Nanti di situ kami, ibunya nanti menceklis, oh berarti si Gogo hadir, si Sean hadir, si Septi hadir, si Join hadir, si Devi hadir. Nah, karena ada jawabannya di bawah, dan demikian juga anak-anak yang lain. Nanti nilainya, absennya akan dihitung. Siapa yang rajin mengkomen, absennya berarti dia hadir terus. Lalu videonya dikirim, siapa yang mengirim videonya juga dikasih bintang. Nanti di akhir tahun nanti dihitung semua bintangnya. Jadi jangan lupa ya, suruh mamanya video, kamu hafal hukum Taurat, hafal ayat bulanan, dikirim videonya paling lambat hari Selasa, ya. Jadi anak-anak Tuhan, pada hari ini kita mau diingatkan, pujilah Tuhan, baik dalam suka, dalam duka, baik nilaimu kemarin bagus ataupun ada nilai yang tidak bagus, pujilah Tuhan, karena masih ada kesempatan supaya kamu bisa belajar lagi, baik ketika sehat, ketika sakit, pujilah Tuhan, ya. Mungkin di masa-masa corona ini ada yang kerjanya makan terus, ya kan? Mamanya masak kue, masak daging, masak enak-enak setiap hari. Tapi ada juga teman kita yang mungkin gak bisa lagi jajan, ya.
mamanya nggak bisa masak enak-enak di rumah. Karena apa? Mungkin ada orang tua kita yang sudah tidak kerja lagi, ya kan? Sudah diputus hubungan kerja karena COVID-19 ini. Tapi kita juga harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan lagi pekerjaan yang baru. Jadi jangan kamu langsung mengeluh, jangan langsung uring-uringan, jangan langsung marah-marah karena nggak dikasih jajan setiap hari ya. Tetapi kamu harus selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, saya sudah bisa hidup, saya sudah bisa bangun kembali pada pagi hari ini, saya bisa sehat, saya bisa jalan, saya bisa makan, ya kan? Saya bisa main-main. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu pujilah Tuhan, ya, supaya kita senantiasa diberkati seperti Daud. Dia selalu memuji Tuhan di dalam hatinya, ya, kemanapun dia melangkah dia selalu mengucap syukur di dalam hatinya, dan dia selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa-doanya. Jadi jangan lupa berdoa ya. Walaupun tidak pernah ke sekolah minggu, berdoa itu harus setiap hari ya. Mau makan, mau tidur ya. Begitu bangun tidur juga harus berdoa supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya mudah sekali. Tadi sudah Ibu terangkan ya. Pertanyaannya hanya satu, yaitu apakah alasan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan? Apakah alasan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan? Silakan dijawab ya anak-anak. Oke? Iya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami senantiasa diingatkan agar kami selalu memuji Tuhan, mengucap syukur dalam suka maupun duka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami semuanya, terlebih anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, yang memberikan mereka kesehatan, sukacita, dan juga kepintaran. Jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga mereka boleh tetap dalam keadaan sehat yang daripada Tuhan. Berkati orang tua, keluarga semuanya, sehingga kami semuanya boleh tetap bersukacita ya Tuhan. Sekalipun kami belum bisa bebas untuk beribadah, beraktivitas, tetapi kami yakin Tuhan senantiasa selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita angkat pujian lagi dari baca kitab suci, Doa doa tiap hari. Di firman Tuhan katakan. Ayo semangat. Ayo semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Mari kita akhiri ibadah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, kita nyanyikan persembahan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya.